Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami tentang pengetahuan dengan kumparan sistem Peterson yang beranggotakan saya sendiri, Francisco Asolon Tagalung, dan Ramadi. Pada slide pertama, saya akan membawakannya sendiri tentang sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan adalah sistem hubungan pengantar yang menghubungkan sistem, badan peralatan, dan instalasi dengan bumi atau tanah, sehingga dapat mengamankan manusia dari sengatan listrik dan mengamankan komponen-komponen instalasi dari bahaya, tegangan, atau arus abnormal. Oleh karena itu, sistem pengetahuan menjadi bagian esensial dari sistem tenaga listrik. Secara umum, tujuan sistem pengetahuan adalah menjamin keselamatan orang dari sengatan listrik, baik dalam keadaan abnormal atau tidak dari tegangan sentuh dan tegangan langkah. Menjamin kerja peralatan listrik atau elektronik, mencegah kerusakan peralatan listrik atau elektronik, dan menyalurkan energi serangan petir ke tanah. Selanjutnya, pengetahuan dengan kumparan Peterson. Sistem pengetahuan dengan kumparan Peterson adalah di mana titik netral dihubungkan ke tanah melalui kumparan Peterson atau Peterson coil. Kumparan ini mempunyai harga reaktansi yang dapat diatur dengan menggunakan tab. Rangkaian pengganti sistem pengetahuan dengan kumparan Peterson ditunjukkan pada gambar 1. Gambar 1 merupakan gambar rangkaian pengganti titik netral dengan kumparan Peterson. Selanjutnya, komponen rugi daya dari arus gangguan residu. Komponen rugi-rugi di dalam rangkaian pengganti urutan 0 dapat dinyatakan dengan tahapan yang memberikan efek yang sama. Untuk itu, rugi-rugi tersebut perlu dibahas satu persatu seperti gambar 5. Gambar 5 merupakan komponen-komponen rugi daya pada sistem dengan kumparan Peterson yang disebabkan oleh arus gangguan. Yang pertama, arus bocor yang mengalir melalui permukaan isolator penggantung pada tiang transmisi. Besar arus ini tidak akan melampaui 5% dari arus kapasitif dari sistem. Pengukuran sesungguhnya terhadap arus bocor pada isolator penggantung tidak memberikan nilai yang tetap, tetapi tergantung pada kebocoran permukaan isolator, cuaca, dan perencanaannya. Rugi-rugi I kuadrat R yang disebabkan oleh arus gangguan kapasitif dan arus kumparan di dalam jalan-jalan transmisi, transformator daya, dan jalan balik lewat tanah dinyatakan dengan tahanan pengganti R3. Yang ketiga, rugi-rugi disebabkan adanya efek corona atau rugi-rugi di elektrik. Dinyatakan dengan tahanan pengganti R4. Rugi-rugi yang dihasilkan di dalam kumparan Peterson sendiri yang terdiri dari rugi-rugi besi di dalam inti dan rugi-rugi tembaga pada belitannya. Kedua macam rugi-rugi ini dinyatakan masing-masing dengan tahanan SAN R2 dan R5. Yang keempat, rugi-rugi yang disebabkan oleh tahanan hubungan tanah dapat dinyatakan oleh tahanan pengganti R6. Tabel 1 merupakan komponen rugi daya arus gangguan pada sistem kumparan Peterson. Prinsip kerja kumparan Peterson. Prinsip kerja kumparan Peterson adalah dengan membandingkan arus yang mengalir pada sistem listrik dengan arus yang mengalir pada sisi bumi atau ground. Kumparan Peterson terdiri dari dua kumparan yang sama-sama dililitkan pada inti besi, yang disebut dengan kumparan primer dan kumparan sekunder. Kumparan primer diletakkan pada satu sisi dari sistem listrik yang akan diuji, sementara kumparan sekunder diletakkan pada sisi bumi. Arus yang mengalir pada kumparan primer akan menghasilkan medan magnet yang akan diinduksi pada kumparan sekunder. Besarnya medan magnet yang dihasilkan pada kumparan sekunder akan sama dengan medan magnet yang dihasilkan pada kumparan primer. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Ramadi. Kelebihan kumparan Petersen. Yang pertama ialah arus gangguan satu fasa ke tanah dapat dibuat kecil sekali. Dengan demikian, gangguan tanah itu menjadi tidak berbahaya lagi terhadap sistem dan gangguan dapat hilang sendiri tanpa operasi pemutus daya. Yang kedua, hilangnya gejala busur tanah yang sangat berbahaya terhadap sistem atau karena tegangan lebih yang dihasilkan.
sehingga dengan demikian terhindar kerusakan pada peralatan sistem, terutama pada titik gangguan. Yang ketiga, mengurangi kejut pada sistem yang disebabkan gangguan tanah tersebut. Kelemahan dari kumparan Petersen. Yang pertama, kumparan Petersen tidak dapat mengkonversir terhadap gangguan dua fasa ke tanah. Kedua, kumparan Petersen tidak dapat menghilangkan gangguan satu fasa yang menetap pada sistem. Ketiga, kumparan Petersen tidak dapat mengkonversir rugi-rugi daya dari sistem sehingga pemakaian terbatas pada sistem dengan tegangan sampai 110 kV. Pada sistem-sistem yang mempunyai tegangan sangat tinggi, rugi-rugi daya besar sekali. Yang keempat, kumparan Petersen tidak dapat mencegah tegangan lebih secara keseluruhan, hanya membatasi sampai pada keadaan tertentu, sehingga memerlukan peralatan yang mampu menanggulangi tegangan lebih tersebut. Kesimpulannya ialah pengentanan dengan kumparan Petersen merupakan salah satu cara yang efektif dalam mencegah tegangan berlebih pada peralatan listrik. Selain ini dapat meningkatkan keandalan dan kontinuitas pasokan listrik karena dapat mendeteksi gangguan pada sistem listrik secara cepat dan akurat. Pengentanan dengan kumparan Petersen sangat efektif untuk memadamkan gangguan hubung tanah yang berupa transien maupun gangguan yang berlangsung terus. Terima kasih. Baik, terima kasih Ramadi. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Dan bila ada pertanyaan, dapat ditaruh pada kolom komentar YouTube. Terima kasih. Selamat pagi.